Allah. Nah, tanya lagi. Yang tadi maksudkan yang hanya sekadar tahu qala wa qala, maksudnya bukankah maksudnya orang yang tidak ada level mujtahid, dia hanya berkemampuan untuk naqad dan naqad. Jadi iya, itu di dalam ilmu-ilmu selain ilmu kalam. Ilmu kalam Anda tak boleh qala wa qala. Akidah boleh Anda qala wa qala. Itu pun tidak semua akidah, Suf. Karena itu iman Anda kalau qala wa qala tak sah. Ada pendapat yang kuat, iman Anda tak sah. Kenapa Anda beriman kepada Allah? Qala Dr. Amron, annal iman billahi wajibun. Menurut Sanusi Anda kafir. Pendapat ahli sunnah sah, tapi berdosa. Ilmu kalam tak macam itu. Ilmu kalam itu bukan qala Sanusi, qala Sa'ad. Tak, Anda kena taksis pendapat Sa'ad bidalilihi wa tuqarriruhu. Itu ilmu kalam, berbeza dengan nahwu. Nahwu pun tidak pure nakli. Qala Sibawayh, iya, kenapa Sibawayh qala macam ini? Fikih pun macam itu. Wa qala Syafi'i anna hadza yajib. Kenapa Syafi'i buat macam itu? Kalau cuma qala wa qala, apa bezanya Anda dengan kitab? Sama. Dulu Syekh Ba'udhan ada orang, alhamdulillah Syekh, ada orang hafal Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Nuskhoh di maktabah tambah 1. Nuskhoh Bukhari dan Muslim tambah 1. Dulu di Tarim ada namanya Himarur Raud. Ada orang hafal Raudut Talib. Karangannya Ibn Muqid kalau silap ya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori karang syarahnya namanya Asnal Matalib. Syarhu Raudut Talib. Tapi dia hanya hafal, tapi tak tahu maknanya. Sampai dibilang Himarur Raud. Jadi kalau ada orang mengajar fikih dan masalah ini disebutkan di dalam Raud, coba di bab ini mulai stop. Ini buktinya. Maknanya masalahnya di Raud ada. Akhirnya dia dijuluki apa? Himarur Raud. Sama kama salil himari yahmilu asfaro. Apa guna Anda menghafal qaul kalau Anda tak faham apa qaul itu? Kalau Anda tak faham dalilnya. Qala fulan tidak ada guna. Saya konfirmkan itu. Qala Sa'ad wa qala Sanusi wa qala fulan tanpa ada dalilnya tak ada guna. Karena kalau Imam Sanusi, saumpamanya Imam Sanusi berkata sesuatu tanpa dalil, nak terima tak ada. Confirm tak ada dalil. Imam Sanusi berkata sebuah pendapat tak ada dalil. Masalah, Anda tak terima tak itu? Tak akan terima. Jangankan Imam Sanusi, sahabat pun cakap sesuatu tanpa ada dalil, Anda tak boleh terima. Karena itu kan, min usuli Syafi'iyah cakap apa? Qaulu sahabi laisa hujjah. Pendapat sahabat bukan hujjah selama tidak ada dalilnya. Tolak ukur bukan qala fulannya, tapi apa dalilnya. Walaupun orang abad 15 cakap tapi dalilnya ada, mungkin dia boleh challenge ulama-ulama terdahulu. Karena itu Syekh Sa'id cakap al-mutaakhirin qad yakunu afdol minal mutaqaddimin. Karena tolak ukur bukan mutaqaddimin dan mutaakhirin, tapi dalilnya apa? Dan dalil itu keluar daripada zona waktu. Wa dalil yang paling kuat ala afdolil mutaakhirin Rasul. Bukankah Rasul afdolul anbiya? Awal apa akhir Rasul? Akhir kan? Tolak ukur bukan zaman ayyuhal ashab, tapi dalil. Dan ilmu kalam ini, ilmu mantik, dia sedikit spesial. Anda tidak cukup mengatakan qala fulan kada wa qala fulan kada wa qala hadza laisa bi ilmi kalam. Abadan. Ilmu kalam itu Anda kena cakap qala fulan wa daliluhu kada. Tolak ukur bukan qala fulannya, tapi dalilnya. Dalilnya kuat apa tidak? Nahwu beda lagi, karena nahwu hadis itu semuanya ulumun nakliyah. Nahwu pun dia tak pure nakli, itu tak pure nakli.
Nahwu itu nahwu itu masail lughawiyah al-mabniyah ala qawaid mantikiyah. Jadi dia ada mix akalnya. Walaupun nahwu tidak ada yang pure nakal, pure kola-kola itu. Nah, Hadis mungkin. hah? Hadis mungkin. Hadis mungkin pure kola-kola. Kola fulan, kola fi tahdibil kamal, kola fi lisanul mizan. Macam itu. Ilmu kalam tak boleh macam itu. Karena ilmu kalam ini bukan ulumun nakliyah dia. Dia ulumun akliyah. Karena itu, la ahad yusalim ala ahad. La ahad yusalim ala ahad. Ini kaidah yang paling penting di dalam akliyah. Anda kena berpikir sendiri. Anda tidak boleh menisbatkan pendapat Anda ke ulama lain. Nisbatkan pendapat Anda ke ulama lain hanya sebagai istiqnas. Karena pendapat ulama lain pun belum tentu benar. Belum tentu benar karena ulama lain bukan Rasul. Rasul pasti benar, ulama belum tentu benar. Karena itu tengok dalilnya. Dengan ini Anda akan objektif. Kalau kita boleh mengembalikan cara berpikir semacam ini ke dalam umat Islam, saya kira kebangkitan umat Islam akan dekat. Tapi kalau masih kola tuh guru saya, kola ini, wah ada madzhabu ahli sunnah. Macam mana Anda tahu itu madzhabu ahli sunnah? Li anna Syarqawi kola kata. Oh macam itu. Jadi tolak ukur ahli sunnah itu Syarqawi, tolak ukur ahli sunnah itu Sanusi. Tak macam itu apa sama? Ahli sunnah tolak ukurnya apa? Dalil. Bahkan Imam Asy'ari pun dirab oleh beberapa mutaakhirin. Wa ma'ruf ada. Karena tolak ukur bukan ini pendapat Asy'ari, bukan. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu kalam sedikit spesial lah, dia tak macam ilmu-ilmu yang lain. Mantik pun sedikit spesial. Ada semacam tajrid. Apa tajrid? Abstraksi yang sangat kuat di dalam dalil. Ini bukan hanya ilmu kalam saya tengok. Di dalam fikih pun macam itu. Cuma level tajrid di dalam ilmu kalam itu sangat tinggi, apalagi dalam mantik, apalagi di dalam matematik, sangat tinggi sekali. Dalam matematik pun macam ini. 1 tambah 1 berapa? Qala putur Amron annahu 2. Macam itu kata-kata. Tapi saya bodoh loh, iya, Anda kena belajar. Tidak bisa matematik itu Anda nisbatkan kaul ke orang, karena ini bukan masalah qala fulan, tapi ulumun akliyah. Wallahu a'lam